Kali ini bersama dengan mahasiswa dari Universitas Flores, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1B akan melaksanakan dialog antara umat beragama dengan pemuka agama Hindu. Dan saat ini kami sedang berada di Pura dalam Kahyangan, tepatnya di Wolovona. Yuk ikuti kami. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang juga semuanya. Ya Bapak, sebelumnya kan kami pernah ke sini untuk meminta kesediaan Bapak melakukan kegiatan dialog Bapak. Oke. Kali ini sebelum kita memulai kegiatan berdialog kita, saya meminta kesediaan Bapak sebentar untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Begitu. Supaya bukan kalian dulu. Tidak Bapak, kami berikan kesempatan kepada Bapak. Iya, Bapak dulu. Ya Bapak bisa. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memperkenalkan diri. Kalau begitu, perkenalkan, nama saya Rateman. Itu nama yang diberikan oleh orang tua saya almarhum. Asli saya dari Blitar, Jawa Timur, agama Hindu. Tugas keseharian saya sebagai guru agama Hindu di SD. Secara kebetulan di sini hanya saya sendiri, jadi merangkaplah SD sampai SMP, SMA itu. Nah, selain daripada itu, kami di sini juga tukang sapu di Puro sini saat yang kayak begini nih. Tapi hari yang kayak kemarin, saya juga disebut sebagai seorang pinandita karena memimpin upacara besar keagamaan menurut Hindu. Jadi pinandita itu sejenis dengan romo ataupun pastor. Itu Baik Bapak, terima kasih. Ya baik Bapak, saya minta waktunya sebentar supaya kami bisa memperkenalkan masing-masing dari diri kami. Ya, dimulai dari saya atas nama Maria Alexandra Ukio, saya berasal dari Aimere Bapak. Iya, selanjutnya. Iya. Perkenalkan, nama saya Maria Misericordia Inade Sareng, saya berasal dari Maumere. Maumere? Iya. Perkenalkan, nama saya Yasinta Francisca Bupu, saya berasal dari Bejawa. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Tersianito, saya berasal dari Eneriu. Perkenalkan, nama lengkap saya Sherlyn Tika Lunalanga, biasa dipanggil Sherlyn. Saya berasal dari Nagekeo, tepatnya di Maunori. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yarnulfo Mersey. Saya asal dari Ende, lebih khususnya di bagian Lio, Marole. Ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Anna Maria Mingge. Bapak bisa panggil saya Ica, saya asal dari Riung Wangka. Jadi untuk kita memperkenalkan diri kita masing-masing sudah selesai. Selanjutnya kita mulai saja kegiatan berdialog kita Bapak. Ya. Oke. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada teman saya Arnold untuk memulainya. Ya, Arnold. Baik, Bapak, saya akan bertanya, apakah ada rekan atau kenalan yang berbeda keyakinan dengan Bapak? Rekan yang di mana? Mungkin di area kota Ende, sekitar kota Ende sini. Ada. Mereka dari Kristen, Protestan, dan juga Katolik. Ada juga yang dari Muslim. Ada. Apakah ada pengalaman yang mengecewakan atau menyenangkan selama hidup berdampingan dengan mereka? Kalau mengecewakan tidak, Mas. Tidak. Semua berjalan dengan aman, biasa-biasa saja, karena antara satu dengan yang lain bisa saling menerima dan memahami dengan perbedaan itu. Baik, terima kasih.
Saya mau bertanya lagi nih Bapak. Sejauh ini, apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan keagamaan dengan yang berbeda keyakinan? Pernah. Pernah. Jika ada, kegiatan apa saja dan makna yang Bapak dapatkan? Kegiatan pelaksanaan Natal bersama pada saat di gereja Salom Ende maupun di gereja Mautapaga. Nah, yang didapatkan adalah bagi kami bisa menambah wawasan pengetahuan dan juga pengalaman yang awalnya belum pernah masuk gereja, akhirnya tahu tatanan di gereja masuknya kayak gimana. Ini yang nyata. Terus ngerti cara salamnya bagaimana, tata aturan kalau masuk gereja Katolik bagaimana, gereja Protestan bagaimana. Itulah untungnya. Terima kasih Bapak. Sekarang saya mau bertanya lagi, apa nama atau sebutan yang dipakai untuk menyebut Tuhan dalam agama Hindu? Kalau menyebut nama Tuhan, menurut agama Hindu itu bermacam-macam. Sesuai bunyinya begini, Mbak. Ekam Satwipra Baudawa Danti. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu. Oleh orang Arab bijaksana disebut dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Contoh, pada umumnya Tuhan di dalam ajaran Hindu disebut Sang Hyang Widi karena Tuhan Maha Mengetahui. Tuhan disebut Sang Hyang Sangkanparan karena Tuhan adalah asal usul dan tujuan kembalinya semua yang ada. Tuhan disebut Sang Hyang Paramakawi karena Tuhan merupakan awal mula terjadinya penciptaan. Baik Bapak, saya akan bertanya lagi, apa saja perayaan dalam agama Hindu dan kapan dilaksanakannya perayaan itu? Perayaan Hari Raya Hindu itu kita melihat membedakan sesuai dengan ajaran Weda itu ada 3 kelompok. 1. Perayaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali itu ada 2. 1. Hari Raya Nyepi yang diperingati pada bulan Maret, itu disebut dengan Tahun Baru Saka. Yang kedua, Hari Raya Siwaratri yang jatuh di bulan Januari. Bulan gelap, digelapnya paling gelap dalam waktu 1 tahun, maka disebut malam renungan Siwa, malam renungan suci. Orang bersembahyang di pura sini dari sore, kemudian tidak pulang ke rumah, langsung malam harinya itu sembahyang lagi di tengah malam. Lampu dimatikan, yang nyala adalah dupa ataupun lilin saja. Di situ kita mengucapkan nama-nama suci Tuhan, dan besok paginya sebelum matahari terbit sembahyang lagi. Itu yang disebut dengan Siwaratri. Siwa itu fungsi Tuhan sebagai pemperalina atau tujuan kembalinya semua yang ada tadi. Itu yang diperingati berdasarkan tahunan. Jadi 1 tadi Sakawarsa atau Nyepi, terus yang satunya lagi Siwaratri atau malam renungan Siwa. Kemudian yang kedua berdasarkan pawukon atau wuku, itu jatuhnya tiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, yang disebut Galungan, ada Kuningan, Saraswati yang kayak kemarin ini tadi, terus besok Pagerosinya pada hari Rabu Kliwon. Itu yang peringatannya ada 4 jenis hari raya yang diperingati tiap 6 bulan sekali. Nah, sedangkan yang diperingati di dalam 1 bulan sekali itu yang namanya ada purnama dan tilem. Bulan terang itu sembahyang kami di pura desa sana di Jalan Pahlawan. Bulan gelap yang enggak ada kelihatan bayangan bulan di sini. Jadi 3 jenis itulah yang merupakan
hari-hari suci agama Hindu sesuai dalam ajaran Weda yang kami jalani. Oke Bapak, terima kasih. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya tentang pengalaman iman. Apakah ada momen atau kesempatan khusus bagi umat Hindu untuk men-sharingkan pengalaman imannya? Misalnya kalau dalam ajaran Katolik kami disebut katekese untuk men-sharingkan pengalaman iman. Misalnya kalau dalam ajaran agama Hindu, apakah ada nama yang atau jenis kegiatan apa untuk men-sharingkan pengalaman iman tersebut? Sharing itu kepada siapa maksudnya? Contohnya? Antar umat beragama. Itu biasanya ada waktu-waktu tertentu jika ada dari pihak kantor Kementerian Agama datang ke sini berkunjung, disitulah kita baru bisa melaporkannya. Ini loh acara Hindu seperti ini, modelnya begini, kita punya kelembagaan modelnya ini orang-orangnya itu seperti itu. Jadi kalau tidak ada orang yang bertanya kayak mbak-mbak ini, ya tidak mungkinlah aku memberikan seperti ini kepada sembarang-sembarang. Nanti dikira pamer. Selanjutnya, apakah Bapak punya pengalaman iman di mana Bapak itu benar-benar sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan Bapak? Mungkin Bapak bisa menceritakan salah satu pengalaman yang menurut Bapak merasa bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan Bapak. Iya. Kalau masalah tanya begitu ya Mbak, itu sebenarnya rahasia untuk saya sebenarnya. Tetapi kalau Mbak tanya ya mau bilang apa lagi? Itu memang adanya memang begitu Mbak. Pengalaman saya sendiri itu yang saya jalani di ruang lingkup pura dalam kahyangan ini ketika saya masih ada di sini seorang diri, belum ada teman yang lain, istri saya, keluarga itu belum ada di sini. Itu memang banyak hal yang kita alami yang kaitan dengan kegaiban, Pak. Nah, karena keteguhan saya kepada Tuhan, kami tulus dalam pengabdian dan pelayanan. Puji Tuhan, Pak, itulah adanya. Tuhan itu sesungguhnya Maha Asih, Maha Penyayang, Maha Tunggal. Tidak membedakan satu dengan yang lain antara umatnya. Tidak begitu. Dan Tuhan juga bisa mengambil wujud sesuai yang dikehendakinya. Maka di dalam ajaran Hindu itu disebut dengan Ardhanareswari, Mbak. Yang artinya bisa ngambil wujud perempuan, bisa ngambil wujud laki, bisa wujud dan bisa tidak terwujud. Hana tanhana, ada namun tidak nampak, tapi bisa dirasakan kehadiran Tuhan itu pada hati nurani kita masing-masing. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, apa pendapat atau masukan dari Bapak mengenai hidup bertoleransi secara khusus di lingkungan Bapak atau di tingkat kabupaten ini? Kalau berbicara masalah toleransi itu memang sangat baik ya, karena bahwa manusia itu bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga saling memahami, menyadari bahwa kehidupan kita sendiri ini di dunia tidak mungkin bisa hidup dengan dirinya sendiri tanpa ada orang lain, dan tidak mungkin juga tidak ada yang tidak, pasti ada perbedaan keyakinan. Seperti yang saya jalani sekian puluh tahun di India ini, Mbak. Kami punya teman-teman kan dari Katolik itu banyak, Protestan apalagi, termasuk juga Hindu. Ya, Muslimnya juga ada. Kami paguyuban orang Jawa kan banyak kan orang Muslim toh. Nah, aku ya biasa, Mbak, undangan itu masuk di masjid di jalan ini Bakso Solo itu biasa. Terus di aula kamu yang di Universitas Flores sana sering, karena mereka undangan dalam acara pesta perkawinan itu menggunakan gedung yang di sana, dan mereka itu semua kebanyakan orang-orang Muslim. Jadi aku ya ikut ke sana. Ini satu contoh ya, Mbak. Sehingga dengan demikian, Mbak, bahwa kalau kita itu bisa saling memahami, mengerti dengan
keyakinan berbeda di mana saja kita berada. Manusia itu tidak memiliki atau mereka itu bisa mengendalikan sifat egois, tidak merasa agama kita itu loh yang paling baik, agama kita itu loh yang paling benar, agama kita itu loh yang paling suci. Tapi kalau menurut dalam asal usul bahasa Sanskertanya bahwa agama itu memang sudah bersifat langgeng, abadi, tidak bisa berubah-ubah. Itulah sesungguhnya artinya. Karena itu semua berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itulah akan memperkaya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bapak, saya akan bertanya lagi. Apa pesan dan kesan bagi kami mahasiswa Universitas Flores yang berbeda keyakinan? Kalau kesannya dulu, saya merasa terima kasih karena Mbak telah mau datang ke areal Pura Dalam Kahyangan Ende dengan tujuan ingin mengerti, mengetahui, dan memahami bagaimana tuh ajaran Hindu itu sesungguhnya. Ya toh? Nah, terus jawabannya itu adalah tadi sudah Mbak Mas sama-sama mendengar, menyaksikan pengalaman juga. Nah, pesan saya kepada Mbak dan Mas, setelah selesai dalam wawancara seperti ini, semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh secara langsung Mbak bisa menyimpan dengan baik dan mengamalkannya jika nanti akan kembali ke daerah masing-masing. Terlebih jika sudah menjadi ibu guru dan pak guru, ya toh? Itu tidak mungkin mengajarkan kepada siswanya jadi murid yang fanatik berlebihan. Karena hakikat Tuhan itu hanya satu. Kenapa pasti direbutkan namanya maling unggul? Tidak ada. Karena suka-sukanya tadi sudah saya sebutkan toh dalam bahasa Sanskertanya begini. Itu bahasa kaminya juga begitu. Makanya disebutkan dengan macam-macam. Dalam Hindu saja tadi kan ada berapa yang sudah dijawab tadi. Sang Yang Widi Maha Tahu, Sang Yang Sangkan Paran asal usul dan tujuan kembalinya semua yang ada. Paramakawi adalah yang merupakan asal usul penciptaannya yang ada ini gitu loh. Terima kasih Bapak. Oke. Baik Bapak, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk bersama-sama kita berdialog, untuk berbagi tentang pengalaman Bapak dan juga sedikit pengalaman kami. Minta maaf jika selama kegiatan berdialog itu ada beberapa kata yang mungkin menyakiti hati Bapak. Ya. Sama-sama begitu pula saya Ya. yang punya wilayah sini, apabila penerimaan kami kurang berkenan di hati Mbak dan Mas, saya juga mohon maaf. Tapi jawaban yang Mbak harapkan seperti itulah ada. Iya Bapak, ya, sudah luar biasa sekali Bapak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.